Pemerintah memutuskan dalam 3 bulan ke depan akan melakukan rekonsiliasi 11 juta data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI-JKN yang berpindah status dari PBI ke non-PBI. Pasalnya terdapat 1.824 peserta BPJS Kesehatan yang tergolong kaya tapi masuk sebagai PBI-JKN. Apakah rekonsiliasi data ini akan mengembalikan layanan kesehatan terutama bagi pasien kronis yang mengidap penyakit katastrofik? Berikut ulasannya dalam Top Review. Rabu 11 Februari 2026, Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Salah satu agenda rapat kali ini membahas kriteria desil atau suatu indikator yang ditentukan Kementerian Sosial dalam membagi masyarakat ke 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Para anggota Dewan pada mulanya meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan apa saja kriteria yang digunakan pemerintah untuk menentukan desil 1 sampai 10. Hal itu terjadi saat Menkes menerangkan proses reaktivasi 120.000 masyarakat penderita katastrofik yang menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI-JKN. Sebagai informasi, program perlindungan sosial itu ditujukan khusus untuk masyarakat tidak mampu yang masuk golongan 1 sampai 5. 15 juta orang mampu menerima PBI. Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini gimana gaduh, Pak. Menteri Keuangan, 41% penerima PBI tidak layak. Semrawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Saya sepakat itu, bukan di layanan BPJS Kesehatan, bukan dari Pak Menteri Kesehatan. Jadi sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh ya BPS, Kemensos, Kemenkyu, Mendagri itu yang tanggung jawab. Ini loh Pak sumber kegaduhan Pak. Dan ini dari dulu nggak pernah selesai. Dalam rapat itu, Menkes Budi Gunadi menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang desil berdasarkan pengalamannya bekerja di perbankan. Menurut Menkes, penduduk yang rata-rata menerima pendapatan 500.000 per bulan masuk ke desil 1, 750.000 per bulan di desil 2, 900.000 per bulan desil 3, dan seterusnya. Sementara orang yang berpenghasilan 8 juta sampai 100 juta rupiah per bulan masuk ke desil 10. Terkait desil 10 ini, menurut Menkes masih ada ketidaktepatan data peserta PBI-JKN, sebab sedikitnya 1.824 orang yang dikategorikan kaya atau desil 10 justru menerima PBI-JKN. Karena itu, pemerintah memutuskan dalam 3 bulan ke depan akan melakukan rekonsiliasi data terhadap 11 juta data peserta yang berpindah status dari PBI ke non-PBI. Sebagaimana diketahui, sebelumnya 11 juta data PBI BPJS Kesehatan dicoret dari kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, menyebabkan terhentinya akses layanan kesehatan terutama bagi pasien kronis yang mengidap penyakit katastrofik. BPS dan Kementerian Sosial melihat bahwa ada data-data PBI yang masih kurang tepat, yang sebenarnya masuk di desil 10, 9. Dari data yang sudah di clean up kemarin, Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya. Sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena
Sebelumnya, Menteri Sosial menyebut data PBI yang digunakan BPJS Kesehatan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kemensos. Namun data tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan data layanan kesehatan yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025. Perbedaan data ini berdampak langsung di lapangan. Sejumlah warga yang menurut catatan fasilitas kesehatan masih membutuhkan layanan justru kehilangan status PBI, sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan mereka mendadak nonaktif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pemutakhiran data PBI dilakukan tanpa perencanaan dan sosialisasi yang matang. Ia menegaskan kegaduhan ini bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya tata kelola dan koordinasi. Purbaya juga memastikan pemerintah siap membiayai PBI Jaminan Kesehatan Nasional dan meminta agar pemutakhiran data dilakukan secara bertahap, terukur, serta tidak merugikan masyarakat kecil. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Terkait rekonsiliasi data yang dijanjikan Menteri Kesehatan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mempertanyakan, apakah 11 juta data ini masih akan menerima bantuan dari pemerintah selama proses rekonsiliasi data dilakukan? Yang dibiayai 3 bulan itu yang 11 juta atau yang punya penyakit kronis. Nah ini kan juga kalau hanya penyakit kronis, orang yang saat ini sehat, besok bisa juga kena serangan jantung, dia butuh fasilitas kesehatan yang langsung dapat, nggak perlu lagi reaktivasi. Mungkin dia akan mengalami kesulitan. Jadi mungkin nanti Bu Nini bisa menjelaskan. Tapi kalau dari hasil kemarin saya belum begitu clear ya. Ada yang bilang 11 jutanya. Jadi artinya kalau 3 bulan dibayarin berarti 11 juta kali 42.000 kali 3 bulan itu yang nanti ditambah oleh Menteri Keuangan. Ya, kalau yang 120.000 berarti 120.000 kali 42.000 iuran per bulan kali 3 bulan. Nah ini kan sekarang persoalan anggaran yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau kami sih berharap yang dibiayain itu yang 11 juta. 11 juta kali 42.000 kali 3 bulan. Nanti dalam proses 3 bulan itu ada proses pendataan yang objektif dan kemudian dikomunikasikan. Pertanyaan itu dijawab oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh. Menurut Nihayatul, 11 juta data yang berpindah status dari PBI ke non-PBI saat ini telah direaktivasi. Artinya, mereka masih menerima bantuan selama proses pemutakhiran data dilakukan. Memang tidak disebutkan ini adalah yang katastrofik saja. Berarti ini yang 11 juta ini secara otomatis reaktif. Dari yang 11 juta itu sebenarnya yang sudah reaktif selama ini, yang sudah melakukan aktivasi lagi sudah 34.000. Dari data Kemensos yang sudah reaktif lagi setelah 34.000. Nah ini yang reaktif lagi, yang sudah melakukan aktivasi lagi, bisa jadi memang sudah sangat aktif mendapatkan informasi. Yang belum melakukan reaktif lagi bisa jadi memang kaya atau belum mendapatkan informasi. Kita menyepakati bahwa memang sosialisasi kepada masyarakat kita masih sangat lemah. Banyak masyarakat yang tidak tahu dan tiba-tiba dinonaktifkan. Penonaktifan 11 juta data PBI JKN BPJS Kesehatan memang membuka persoalan mendasar tata kelola jaminan sosial. Di tengah ketiadaan sosialisasi, pemerintah dihadapkan pada ketidaksinkronan data antar kementerian dan lembaga terkait.
yang berujung pada terhentinya akses layanan kesehatan terutama bagi pasien kronis yang mengidap penyakit katastropik. Pemerintah kini didorong segera menyatukan dan memperbarui basis data lintas kementerian agar polemik serupa tidak kembali terulang dan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terlindungi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.